Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Nur Zuraida, rekan kami selanjutnya adalah Bu Asmanidar, selanjutnya Bu Reni Agustianti, dan Bapak Hairul Aspan. Pada kasus yang pertama ini, saya akan bercerita, saya sebagai coach itu Nur Zuraida dan coachnya Bapak Hairul Aspan. Adapun pengamat coach adalah Bu Asmanidar dan pengamat coach adalah Bu Reni Agustianti. Berikut kasusnya. Seorang murid bercerita kepada seorang guru pembimbing di sekolah jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh salah seorang guru. Guru tersebut tidak memperbolehkan murid tersebut masuk ke dalam kelasnya karena murid tersebut sering izin tidak masuk kelas karena sibuk latihan untuk mengikuti lomba mewakili nama sekolah. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir karena sering izin. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilainya diberikan tidak adil. Para murid yang hanya duduk diam tanpa dibutuhkan tenaganya oleh sekolah malah mendapatkan nilai yang lebih baik dari dirinya. Percakapannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol nih. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Ibu tidak apa-apa? Iya Pak, tidak apa-apa. Boleh saya bertanya? Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa Bu? Iya Pak, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Terima kasih Bapak sudah bersedia membantu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Mengapa? Apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Iya Pak, akhir-akhir ini saya kurang fokus dan merasa tidak nyaman. Saya terpikiran terus dengan siswa yang saya bimbing untuk ikut lomba. Siswa tersebut diperlakukan tidak adil oleh salah seorang guru di kelasnya. Padahal siswa tersebut merupakan siswa yang menaikkan prestasi sekolah ini. Diperlakukan tidak adil bagaimana maksudnya ini? Coba itu ceritakan. Kenapa Ibu berpikir seperti itu? Iya Pak, beberapa hari yang lalu siswa yang saya bimbing bercerita dengan saya terkait perlakuan seorang guru terhadap dia. Dia merasa jika dia sering disindir dalam kelasnya. Yang lebih parahnya, dia sampai disuruh keluar kelas. Kata-kata yang sering disampaikan ibu itu ke dia, prestasi itu penting, belajar paling penting. Jadi menurut Ibu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar siswa yang saya bimbing itu dapat diperlakukan adil oleh guru tersebut. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan menurut Ibu? Yang menurut saya hambatan yang saya rasakan adalah membawa siswa tersebut diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut, sedangkan saya sangat membutuhkan tenaga siswa tersebut untuk mewakili sekolah dalam ajang lomba, Pak. Lalu bagaimana pendapat Ibu? Apa yang menjadi prioritas utama dalam hal ini? Lomba untuk prestasi atau siswa? Ibu tidak terlibat permasalahan di dalam kelas? Kalau menurut saya keduanya penting Pak, tapi saya belum bisa mengklarifikasi permasalahan ini dengan guru tersebut. Kalau seperti itu bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan menemui guru tersebut, mencoba membicarakan hal ini dengan guru tersebut. Saya akan menyampaikan kepada guru itu bahwanya terjadi miskomunikasi antara jadwal belajar dengan jam latihan. Nah, itu bagus Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya? Pertama, saya tentu akan menemui guru tersebut dulu. Kami akan mengadakan mediasi. Setelah itu saya akan mengatur waktu kapan guru tersebut bisa bersedia dan juga meminta waktu kepada siswa yang bersangkutan
dan untuk menjadi penengahnya nanti guru BK beserta wakil bidang kesiswaan sebagai penasehat juga. Dan permasalahan ini saya akan memberikan di sana penjelasan kepada guru tersebut dengan mediasi tadi. Maka penjelasan tersebut mungkin akan membuat guru pembimbing bisa memberikan pencerahan dan guru tersebut akan memahaminya, Pak. Iya Bu, Ibu pasti bisa, tetap semangat Bu. Baiklah, itulah hasil percakapan dengan Alur Tirta. Saya sebagai Nuraida dan posisinya adalah Bapak Rasakan. Kami persilakan dulu kepada pengamat Cici untuk memberikan baik-baik. Terima kasih Bu Nuraida. Ya, agak susah. Dari pengamatan Bapak, sudah? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sekolah SMA ada seorang guru mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, dari kurang lebih 4 tahun dia mengajar bahasa Inggris di situ, ternyata hasil nilai bahasa Inggris siswanya itu tidak mencapai target atau tidak mencapai KKM. Yang kedua, motivasi untuk belajar bahasa Inggris itu sangat rendah sekali. Nah, jadi guru tersebut mempunyai rencana, yaitu terobosan bagaimana menghidupkan suatu motivasi siswa agar lebih bersemangat atau tertarik dengan belajar bahasa Inggris. Yang kedua, terobosan tersebut supaya basis itu bisa naik atau standar dengan KKM. Nah, itu saja permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang guru. Kan, Bu? Percakapan dimulai. Assalamualaikum Bu Reni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Asma, alhamdulillah sehat dan masih tetap semangat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Ya, alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat, semangat. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam kegiatan kita. Oke Bu Reni, dalam pertemuan kali ini kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan terkait hal-hal yang Ibu rasakan sebagai beban pikiran Ibu? Baik Bu Asmanidar, saya akan menceritakan hal-hal yang masih menjadi beban pikiran saya. Begini Bu As, saya kan sudah mengajar di sekolah saya kurang lebih 4 tahun dan saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, namun saya merasakan bahwa siswa saya itu sangat tidak termotivasi untuk belajar bahasa Inggris dan dibuktikan dengan hasil belajar yang jauh dengan harapan serta target saya, dan saya merasa hal ini juga semakin tidak semangat dalam mengajar karena respon yang kurang baik dari mereka atau tidak termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Jadi oke Bu Reni, jadi setelah Ibu merasakan hal yang seperti itu, lalu apa yang Ibu lakukan? Baik Bu, yang sudah saya lakukan adalah saya melakukan pendekatan secara pelan, masih sebatas menanyakan terkait masalah mereka. Kemudian saya juga menyimpulkan bahwa mereka itu terkendala oleh vocabulary atau kosakata sehingga mereka sulit memahami artinya. Nah, Ibu sudah dapat menyimpulkan satu langkah
kendala yang sudah mereka hadapi. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengetahui hal itu? Terkait hasil pendekatan yang saya lakukan, maka saya melakukan tugas untuk mereka untuk menghafalkan vocabulary atau kosakata di setiap pertemuan. Lalu pertemuan berikutnya mereka menghafalkan dulu sebelum pelajaran dan yang akan saya lakukan. Dan selain itu, saya juga buat kesepakatan kelas. Ketika ada siswa yang tidak menjaga tugas atau PR, maka hasilnya adalah menghafal vocabulary atau kosakata tambahan. Oh, jadi mereka ada vocabulary yang harus mereka kuasai, ada kesepakatan kelas ya Bu ya. Oke. Mbak Ibu, Iya. Bu Reni, terobosan Ibu itu bagus sekali. Lalu bagaimana dengan hasil capaian dengan terobosan tersebut, Bu Reni? Alhamdulillah, dengan terobosan tersebut saya merasakan bantu sesuai target yang saya harapkan dulu. Namun saya masih terus menggali terobosan yang lain yang bisa membuat peningkatan hasil yang seperti yang saya harapkan. Ya. Kira-kira apa sudah tergambar dan terencana yang di benak Ibu tentang terobosan berikutnya, Bu? Iya, Bu. Saya sudah merencanakan program untuk semester depan yang akan saya lakukan. Oh, jadi untuk itu apa rencana Ibu itu selanjutnya? Pertama saya akan memilih tugas dengan dasar yang pertama nilai bahasa Inggris yang tinggi dan minat yang tidak meskipun nilainya tidak tinggi. Kemudian baik-baik saya kelompokkan menjadi 3 dan kelompok tersebut adalah tugas bahasa Inggris yang nantinya akan membantu program saya. Oh ya. Lalu program yang Ibu buat itu seperti apa langkah kerja dan strateginya bagaimana program yang akan Ibu lakukan? Ada langkah kerja atau program yang saya buat dan jalankan adalah bahwa kita lagi bertugas sebagai tutor sebaya bagi teman-temannya sesuai dengan tingkatannya dan waktunya saya rencanakan seminggu sekali di hari-hari siang. Jadi setiap tugas sudah mempunyai jadwal teman-temannya yang akan diajak dan tujuannya nantinya temannya tadi akan termotivasi dan mempunyai solusi dengan spesialitas yang mereka hadapi selama proses itu. Apakah Ibu ada yang mendampingi duta setiap minggu dalam proses tersebut? Ada yang nak mendampingi? Pada dasarnya iya Bu, karena supaya tidak jadi diskonsepsi ya. Jadi di dalam belajar dengan bahasa Jawa sebelum pelaksananya kita tersebut sudah diskusi dengan saya terlebih dahulu terkait apa yang akan disampaikannya. Selain itu nantinya saya juga memikirkan lanjut untuk program English Club yang akan ditambahkan pada program English Day yang biasanya sehingga saya Inggris terlibat di sekolah saya. Jadi ini saya akan mendampingi itu supaya apa yang sampai mereka tidak salah konsepnya. Oke, kan dari rencana Ibu kan tadi udah tergambar ya. Jadi siapa saja yang terlibat dalam program tersebut selain duta yang sudah Ibu bicarakan tadi, yang sudah Ibu jelaskan tadi? Setelah saya mendapatkan
perizinan dari kepala sekolah tentunya. Beliau juga termasuk orang yang terlibat dalam program saya tadi. Selain itu, para wali kelas juga akan saya libatkan sebagai pemantau dan penyupport semuanya yang jadi tugas tadi. Setara dengan bahasa Inggris yang lainnya, supaya saya juga bisa saling memberikan jika ada hal yang kurang. Oh ya, selain siswa itu sebagai duta yang terlibat, ada guru, ada kepala sekolah ya Bu ya. Jadi setelah itu kan untuk untuk tanggung jawab Ibu untuk aplikasikan rencana itu, dukungan apa, seperti apa yang Ibu inginkan dari warga sekolah dan siswa Ibu? Ada dukungan untuk memberikan motivasi pada siswa agar bergerak untuk tertarik dengan bahasa Inggris. Wah, itu ide yang bagus Bu, rencana yang sangat luar biasa, Bu Reni. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan terlaksana dengan baik, dan sekolah Ibu akan mempunyai siswa yang unggul dalam pelajaran bahasa Inggris, khususnya baik Bu Reni. Saya tunggu kabar baik Ibu yang akan datang Bu. Terima kasih Bu Asmida atas waktunya dan tentunya saya juga sudah merasa lega dan dapat dukungan dari Ibu dengan perbincangan mengenai masalah yang saya punya. Baiklah, saya sebagai pengamat kos tadi yang sudah memperhatikan, sudah mengamati hasil percakapan atau coaching antara coach dan coachee, saya ingin menanyakan kepada Bu Asmanidar sebagai coach, setelah melakukan coaching tadi, apakah ada yang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari coaching tadi? Kompetensi yang dikembangkan dari coaching ini, bagaimana kita adakan komunikasi baik antara coach dengan coaching, sehingga coach dengan coachee, sehingga pelaksanaan coaching ini berjalan dengan baik. Jadi itu yang dikembangkan. Baik Bu Asma, selanjutnya bagaimana perasaan Bu Asma setelah menjadi coach bagi Bu Reni sebagai coachee selama coaching tadi Bu? Selama saya pelaksanaan coaching dengan Bu Reni, rasanya percakapan kami itu percakapan yang hangat, karena Bu Reni dia mengutarakan seluruh masalahnya tanpa sungkan-sungkan terhadap masalah yang diberikan, sehingga dengan adanya coaching, pelaksanaan komunikasi dengan coaching ini, saya merasa udah bisa membantu Bu Reni dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Bu, itu saja mungkin dari saya sebagai pengamat coaching. Bagaimana perasaan Bu Reni ketika dilakukan coaching dari antara coach dengan coach Ibu sendiri sebagai coachnya? Perasaan saya yang pertama tentunya lega Pak, karena ada tempat untuk untuk meluapkan apa yang menjadi beban saya sebagai guru bahasa Inggris tadi. Kami akan melanjutkan pelaksanaan wawancara coaching sebagai supervisi pendidikan, yang mana Bu Nur Ruzaida sebagai coach dan saya Asmanida sebagai coachee. Adapun kasusnya, Bu Asmanida adalah seorang guru yang kurang aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan daring untuk pengembangan diri sebagai seorang guru. Teman-teman sejawat sering mengingatkan dan mengarahkan untuk mengikuti pelatihan daring tersebut. Walaupun rekan teman sejawatnya antusias dalam mengikuti pelatihan daring tersebut,
Namun Bu Asmanida tersebut nampaknya biasa saja dan tidak mau tahu dengan pelatihan daring tersebut. Beliau sering diajak dan diarahkan oleh rekan sejawat dan pun kepala sekolah. Namun dia tampak biasa-biasa saja dan cuek dengan pelatihan yang sudah ditawarkan, sudah diarahkan oleh rekan sejawat dan kepala sekolah. Skenarionya, siang itu Bu Nur sebagai kepala sekolah berbincang-bincang dengan guru tersebut dan bertanya tentang masalah yang sedang dihadapinya melalui percakapan dengan alur Tirta. Adapun percakapannya adalah sebagai berikut. Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Asma. Kebetulan sekali ya. Kemari dulu Bu, saya ingin bicara sama Ibu. Sebenarnya ada apa Bu? Kelihatannya penting sekali ya. Begini Bu, saya lihat sepertinya Ibu tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu Asmanidar, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya kepikiran dan galau terhadap pelatihan-pelatihan yang udah Ibu arahkan kemarin. Kemudian saya tidak bisa mengikutinya. Sementara sekarang saya itu yang kepikiran terus. Itu yang saya apakan. Oh begitu. Dengan senang hati, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya tidak bisa mengikuti pelatihan daring tersebut. Walaupun beberapa kali Ibu sudah mengarahkan, kemudian rekan-rekan sejawat juga mengarahkan supaya mengikuti pelatihan daring. Namun saya tidak bisa Bu mengikutinya. Sepertinya Ibu kurang tertarik ya dengan pelatihan-pelatihan sudah saya arahkan. Sementara teman-teman rekan sejawat mereka sudah antusias mengikutinya. Sementara Ibu diam-diam saja. Iya Bu, saya terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah yang terlalu banyak menumpuk sekarang Bu. Kalau soal pekerjaan rumah itu Bu, semua saya kira sama saja Bu, tidak bisa. Itu tidak bisa menjadi alasan gitu Bu. Anu juga Bu, sebenarnya saya malas ikut pelatihan daring tersebut karena saya tidak mahir dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang terbaru dalam pelatihan daring seperti penggunaan LMS dan lain sebagainya, dan saya kurang mahir dalam mengikuti, mahir dalam mengaplikasikannya, sehingga itu sebenarnya juga yang membuat saya malas Bu, dalam mengikuti pelatihan daring. Oh begitu ya Bu. Iya Bu, jadi gimana kira-kira, apa solusinya? Sekarang ini perkembangan teknologi luar biasa ya Bu, pesatnya setiap detik selalu berkembang. Jadi kalau kita tidak mengupgrade diri, tentulah kita akan sangat ketinggalan Bu. Jadi bagusnya jika kita mengikuti perkembangan, meskipun tidak ahli dalam bidang itu, yang penting Bu Asma tahu perkembangan yang ada gitu. Oh, itu ya Bu ya. Kira-kira untuk mengatasi hal ini apa solusinya yang bisa saya? Ibu bisa belajar, berdiskusi dengan rekan kerja, atau jika ada ide-ide lain dari Ibu mungkin? Oh, iya ya Bu ya. Saya diskusi dengan kawan-kawan, dengan rekan sejawat ya. Dari apa yang sudah saya sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Seperti udah terbuka pikiran saya Bu, saya akan
mencoba berdiskusi banyak dengan rekan-rekan sejawat yang lebih berpengalaman dengan masalah ini nanti, Bu. Lalu apa ada hal lain yang akan Ibu Asmanidar lakukan? Selain saya berdiskusi dengan teman-teman sejawat, saya nanti belajar secara otodidak lewat channel-channel YouTube yang ada. Karena kalau membuka channel YouTube mungkin saya bisa, Bu. Jadi mungkin saya belajar otodidak dengan channel-channel YouTube yang ada tentang masalah pelatihan daring tersebut. Oh ya, berarti Ibu belajar secara mandiri gitu ya dari YouTube. Iya. Langkah yang Ibu, menurut saya ya langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali, Bu. Saya sangat setuju dengan langkah Ibu itu. Bu, syukurlah, Bu. Sekarang ini merasa lega, Bu, dengan masalah yang selama ini saya hadapi, karena selama ini pikiran saya itu galau dengan masalah ini. Ini sekarang nih lega setelah ada pembicaraan dengan Ibu ini. Alhamdulillah, syukurlah kalau Ibu sudah lega ya, Bu. Lalu komitmen Ibu seperti apa yang akan dilakukan dalam menjalankan rencana ke depannya, Bu? Komitmen seperti apa? Rencana apa? Komitmen saya untuk menjalankan hal ini, saya akan meluangkan waktu setiap Sabtu untuk berdiskusi dengan teman rekan sejawat dan juga belajar setiap minggunya secara otodidak melalui YouTube yang ada setiap minggu. Baiklah Bu Asmanidar dan Bu Nur Zuraida, dari hasil observasi pengamatan saya sebagai pengamat coach, ada yang akan saya tanyakan sebagai umpan balik sebagai coach ya Bu Nur. Ya, Bu. Apakah tadi dalam pertemuan dengan Bu Asmanidar itu Bu Nur Zuraida sebagai coach itu sudah menyampaikan tujuan daripada Bu Asmanidar itu menjumpainya ke Ibu sebagai coach itu apa gitu? Untuk apa? Sudah, Bu. Tadi saya sudah menjelaskan tujuannya untuk apa, mempertegas untuk tujuan kami melakukan coaching tersebut di awal percakapan, Bu. Dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Asmanidar sebagai coach, apakah Ibu sudah menggali potensi-potensi dari Bu Asmanidar sebagai coach terkait dengan permasalahan-permasalahan yang Bu Asmanidar hadapi? Sudah juga, Bu, saya sudah mengidentifikasi masalahnya. Kenapa Bu Asmanidar itu tidak tertarik terhadap pelatihan-pelatihan daring. Di sana sudah saya tekankan identifikasi masalahnya, Bu. Baik, selanjutnya untuk perencanaan, apakah Ibu sebagai coach itu sudah menggali juga untuk memancing coach itu atau Bu Asmanidar untuk memaparkan rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya oleh Bu Asmanidar? Di bagian perencanaan atau rencana juga udah, Bu. Yaitu saya memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga Bu Asma bisa memaparkan apa rencana aksi ke depannya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan perencanaan yang sudah dimiliki dan akan dilakukan oleh Bu Asmanidar sebagai coach, Ibu ada menggali bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang menjadi rencana Bu Asmanidar atau dengan siapa saja Bu Asmanidar itu berkomitmen untuk melaksanakan perencanaannya tersebut? Sudah, Bu. Di sana saya juga sudah menanyakan komitmen seperti apa yang akan Bu Asma lakukan ke depannya, seperti apa yang Bu Asma butuhkan. Jadi sudah kami lakukan di pelaksanaan coaching tadi. Oke.
Baik Bu Nur, terima kasih Bu sudah Reni. memaparkan sebagai umpan balik sebagai coach untuk coachingnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan coba mempraktikkan bagaimana proses coaching, di mana permasalahannya adalah ada seorang guru bernama Pak Aspan memiliki sebuah permasalahan di mana kenaikan pangkatnya sudah hampir 5 tahun tidak diusulkan. Yang menjadi permasalahannya adalah belum membuat karya ilmiah atau tidak terpikir untuk membuat karya ilmiah, kurang semangat dalam membuat karya ilmiah yang seperti PTK ataupun karya ilmiah lainnya. Nah, dalam kesempatan ini teman sejawat Bu Asmanidar mengajak berbincang-bincang karena kerisauannya terhadap Pak Aspan yang belum naik pangkat, sehingga terjadilah sebuah obrolan seorang coach dan coaching di dalam sebuah proses coaching yang yang obrolannya kira-kira seperti berikut ini. Assalamualaikum Pak Aspan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Asma, alhamdulillah baik Bu Asma. Pak Aspan boleh minta waktu kita ngobrol-ngobrol sebentar. Gimana kenaikan pangkatnya Pak? Sepertinya sudah lebih 4 tahun Bapak belum kenaikan pangkat, sementara kawan-kawan udah pada naik pangkat semuanya. Gimana nih Pak? Benar Bu, saya kurang semangat untuk mengusulkan pangkat. Itulah sebenarnya tujuan ngobrol kita dengan Bapak hari ini. Bagaimana tujuan Bapak terhadap kenaikan pangkat Bapak selanjutnya? Kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya Pak ya? Oh iya, siap Bu, insya Allah saya siap Bu. Oke, Pak Aspan, menurut Bapak angka kredit sudah terpenuhi untuk kenaikan pangkat Bapak? Iya Bu, seharusnya sudah mencukupi kalau soal angka kredit itu sudah terpenuhi. Namun saya belum mengusulkan untuk kenaikan pangkat. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa Bapak bisa naik pangkat pada tahun ini? Saya sudah hampir 5 tahun Bu. Secara kalau diakumulasi angka kreditnya tentu harusnya sudah memenuhi untuk mengusulkan naik pangkat ini. Oh, berarti udah 5 tahun nggak naik pangkat ya Pak ya? Oke. Iya Bu. Jadi untuk itu apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam mengusulkan naik pangkat sehingga Bapak tidak naik pangkat? Pertama ini Bu, masalah karya ilmiah saya kurang semangat untuk ini kan belum terpenuhi jumlah angka kreditnya Bu, angka kredit untuk karya ilmiah. Karena saya kurang semangat untuk membuat karya ilmiah. Oh, jadi membuat Bapak kurang semangat karya ilmiah Bapak yang belum selesai sehingga nak naik pangkat Pak ya. Jadi apa solusinya agar Bapak bisa memenuhi karya ilmiah tersebut? Mungkin saya harus membuat perencanaan Bu untuk membuat penelitian tindakan kelas tentunya yang berkaitan dengan permasalahan di kelas, atau mungkin membuat makalah Bu. Oh, jadi rencana Bapak dalam mencapai tujuan sehingga Bapak bisa naik pangkat, bisa membuat karya ilmiah? Rencananya saya akan membuat rencana penelitian tindakan kelas saya terkait permasalahan saya di dalam kelas tentunya Bu. Tentu banyak permasalahan di kelas yang bisa saya angkat harusnya. Oh ya itu ya. Apa yang menjadi prioritas Bapak dalam membuat karya ilmiah tadi? Yang menjadi prioritas saya, pertama saya buat dulu penelitian tindakan kelas, lalu mungkin nanti membuat yang kedua membuat
makalah, dan kemungkinan kalau ada waktu saya akan membuat jurnal mungkin. Oh ya, membuat makalah, jurnal, itu ya. Kemudian Iya. strategi untuk buat itu apa? Strateginya? Strateginya pertama tentu saya merumuskan dulu permasalahan saya di kelas, lalu mengambil apa yang menjadi yang menjadi prioritas saya di dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Bapak buat strategi itu ya. Waktu, bagaimana jangka waktu yang Pak butuhkan? Jangka waktunya? Jangka waktunya mungkin dalam semester ini saya harus menyelesaikan 1 PTK, Bu, dan mungkin satu makalah agar angka kredit untuk karya ilmiah saya terpenuhi. Jadi rencana Pak semester ini ya buat PTK dengan jurnal, dengan 1 makalah ya, sehingga nanti bisa diselesaikan. Ukuran keberhasilan Bapak itu dengan aksi Bapak yang tentunya ukuran keberhasilan ini dilihat nanti dari PTK yang saya buat, Bu, apakah sudah selesai laporan PTK-nya, dan 1 buah makalah tentunya, Bu. Ada hambatan rasanya Pak dalam membuat rencana aksi nyata? Kalau hambatannya mungkin hanya masalah motivasi saya, Bu, untuk di dalam menyelesaikan ini. Oh, jadi kita motivasi harus kita apakan. Untuk mengantisipasinya, Pak, mengantisipasi gangguan tadi, gimana cara? Inilah mungkin melalui diskusi dengan kawan-kawan atau ya dari Ibu lah sebagai teman saya. Nah, ini sekarang ini berbincang-bincang sudah sangat memotivasi saya, Bu, untuk melaksanakan tugas saya di dalam membuat sebuah karya ilmiah, Bu. Oke, jadi supaya nanti reaksi ini ada aktivitasnya, tentu kita punya tanggung jawab terhadap hal itu. Apa komitmen terhadap reaksi terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Komitmen saya mulai hari ini saya akan pertama membuat rencana, lalu melaksanakan tindak lanjutnya di kelas berupa penelitian, mencari permasalahan di kelas, apa saja permasalahan di kelas, lalu menjadikannya, segera menulis karya ilmiah saya dan melaksanakan penelitiannya sampai terbuat nanti sebuah laporan, Bu. Ya. Oh, jadi untuk melaksanakan rencana aksi nyata ini, ada enggak yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tadi? Pertama mungkin dukungan dari kawan-kawan atau mungkin dukungan dari kepala sekolah ya, untuk mengingatkan saya selalu di dalam melaksanakan rencana aksi saya ini, Bu. Kita adakan coaching nih ya Pak. Semoga bagaimana tindak lanjut dari perbincangan kita ini. Setelah tahu permasalahan Bapak ini. Pertama, saya melaksanakan apa yang tadi telah kita bicarakan panjang lebar tadi. Kedua, mungkin saya akan sering berdiskusi dengan Ibu nih yang sudah banyak membuat karya-karya ilmiah. Baik Bu Asmanidar, ada beberapa pertanyaan terkait umpan balik sebagai Ibu sebagai coach tadi ketika melaksanakan coaching dengan Pak Aspan ya. Ya. Jadi yang pertama, apakah Ibu sudah menggali informasi-informasi yang jadi permasalahan Pak Aspan tadi, Bu?
Ya, karena pertama saya kan nengok kegalauan dia, saya perhatikan dia naik pangkat ya. Kemudian saya gali pada Pak Asman ini dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga informasi-informasi itu bisa saya dapatkan mengapa dia tidak bisa naik pangkat. Ternyata ada hal-hal lain yang membuat terkendala dia naik pangkat. Gitu. Sesudah Ibu menggali, apakah Ibu temukan potensi-potensi dari kunci tadi, Bu? Ya, setelah saya menggali lewat diskusi ngobrol-ngobrol pada hari ini, banyak potensi-potensi yang belum dikeluarkan oleh Bapak ini selama ini. Sehingga kemudian setelah dengan adanya wawancara coaching ini, hal itu udah diungkapkan oleh coaching. Dengan diketahuinya potensi-potensi pada coach tadi, apakah Ibu sudah merasa memberikan memberikan support untuk mengembangkan dan melaksanakan apa yang menjadi solusi dari permasalahan coach itu tadi, Bu? Ya, saya kan dengan pertanyaan pemantik tadi ya, jadi dia gali semua potensi-potensi yang ada pada dirinya, sehingga ini tentu kita support supaya dia tetap komit terhadap rencana-rencana yang akan dibuatnya. Kemudian dengan rencana aksi dari Ibu menggali tadi, berarti Ibu sudah temukan rencana langkah apa yang akan dilakukan coach tadi? Ya, jadi dari pertanyaan. Kira-kira Ibu tahu? Kira-kira Ibu dari informasi coach tadi, kira-kira Ibu mengetahui strategi dan penjadwalan atau waktu kapan coach itu akan melaksanakan? Saya tahu setelah ada wawancara ini, Bu. Sebenarnya dari awal saya tidak tahu, sehingga dengan ada perbincangan dengan coach tadi, saya tahu rencana aksi yang akan dilakukannya, kapan dia laksanakannya, kemudian komitmen apa yang akan dibuatnya, sehingga dia timbul lagi semangatnya untuk melakukan rencana aksi. Oke. Kemudian komitnya yang akan dilaksanakan coach Ibu kira-kira bagaimana itu? Komitmennya dia nanti akan membuat PTK, kemudian buat makalah di semester depan dia komit, kemudian dia dukungan yang ingin dia dapatkan dari rekan sejawat. Dan pertama dukungan tentu motivasi mulai dari dirinya. Mungkin ini. Itu yang saya dapat dari hasil wawancara dengan coach tadi. Oke, baik Bu Asmanidar. Dari hasil observasi tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta. Ya. Coaching kami dengan alur Tirta tadi, tujuannya kami untuk percakapan itu tujuannya adalah untuk mengatasi masalah, mengatasi masalah dia mengapa tidak naik pangkat, kemudian ada identifikasinya terkendala naik pangkat, kemudian rencananya dia ada buat PTK, tindakannya nanti adalah tanggung jawabnya dia akan membuat PTK semester depan katanya. Ada 2, 1 PTK, 1 makalah. Jadi itu yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya, coaching saya dengan antara coach dengan coach tadi Bu Reni.